Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Modisa Ayu Pratami dengan nomor BP 1910536026. Saya dari S1 Intek Akuntansi. Baiklah, pada kali ini saya akan mempresentasikan penelitian saya. Saya merupakan mahasiswi bimbingan dari Bapak Dr. Aristano. Baiklah, penelitian saya ini mengenai pengaruh penerapan peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018 terhadap jumlah wajib pajak UMKM dan penerimaan pajak UMKM. Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Solo tahun 2016 sampai 2020. Pada penelitian ini memiliki 5 pokok pembahasan. Pada bab 1 ada pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, bab 3 metodologi penelitian, bab 4 pembahasan, dan bab 5 penutup. Baiklah, yang pertama saya bahas yaitu pendahuluan. Yang pertama yaitu latar belakang masalah. Indonesia merupakan negara berkembang yang saat ini sedang gencar melakukan pembangunan nasional. Salah satunya yaitu pembangunan infrastruktur guna memberikan kenyamanan, kesejahteraan, dan untuk mewujudkan tujuan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Langkah yang diambil pemerintah dalam memenuhi dana yang dibutuhkan untuk melakukan pembangunan agar tidak bergantung pada dana dari luar negeri adalah dengan meningkatkan penerimaan dalam negara. Di dalam UU nomor 17 tahun 2013 tentang keuangan negara disebutkan bahwa pendapatan negara adalah semua penerimaan yang berasal dari penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak, dan penerimaan hibah. Berdasarkan 3 sumber penerimaan negara tersebut, sektor pajak menjadi sumber penerimaan utama negara yang utama dalam memenuhi anggaran negara. Pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 merupakan kontribusi kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara dalam kemakmuran rakyat. Pajak adalah sumber dana yang berasal dari dalam negeri sebagai upaya pemerintah untuk membiayai pembangunan dalam mewujudkan kemandirian bangsa atau negara. Menurut Reza, tahun 2019, pajak penghasilan merupakan salah satu jenis pajak yang diatur oleh pemerintah Indonesia yang berkaitan dengan penghasilan wajib pajak. Pajak penghasilan merupakan pajak yang harus dibayarkan subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam 1 tahun pajak. Adapun subjek pajak penghasilan meliputi orang pribadi dan warisan yang belum terbagi sebagai suatu kesatuan menggantikan yang berhak, badan dan bentuk usaha tetap atau BUT. Usaha mikro, kecil, dan menengah yang lebih dikenal dengan UMKM termasuk yang dikenakan pajak penghasilan. Menurut ketentuan perpajakan, UMKM adalah usaha yang memiliki omset tidak melebihi dari 4.800.000.000 dalam setahun. UMKM umumnya adalah pengusaha yang berbentuk orang pribadi ataupun badan yang jumlah modalnya relatif kecil. UMKM merupakan suatu usaha yang ikut berkontribusi besar dalam perekonomian Indonesia. Kontribusi UMKM terhadap produk domestik bruto atau PDB mencapai 61,41%. UMKM menyerap hampir 97% total tenaga kerja nasional dan memiliki proporsi 99% dari total pelaku usaha di Indonesia. Maka, tidak heran jika perekonomian di Indonesia berkembang pesat lewat sektor UMKM. Berkembang dan meningkatnya jumlah UMKM bukan hanya disebabkan oleh dorongan pemerintah kepada para pelaku usaha untuk membantu meningkatkan perekonomian Indonesia, tetapi juga disebabkan oleh kesadaran para pelaku usaha itu sendiri.
Salah satu upaya perbaikan sistem perpajakan yang dilakukan pemerintah adalah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 yang mengatur tentang perlakuan terhadap penghasilan yang memiliki peredaran bruto tertentu. Pasal 2 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 menjelaskan bahwa wajib pajak orang pribadi atau wajib pajak badan yang menerima penghasilan dari usaha tidak termasuk penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas dengan peredaran bruto yang tidak melebihi 4.800.000.000 dalam 1 tahun pajak dikenakan tarif yang bersifat final sebesar 1% dari peredaran bruto. Penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 bertujuan untuk memberikan rasa keadilan terhadap pelaku usaha, karena dengan turunnya tarif menjadi 0,5% bisa memberikan kesempatan untuk menyisihkan dana untuk berinvestasi dan menyelenggarakan pembukuan yang lebih baik. Selain itu, dengan jangka waktu yang diberikan dapat memberikan efek yang signifikan terhadap perkembangan usaha kecil menjadi usaha menengah dan usaha menengah menjadi usaha besar. Tujuan pemerintah dalam penerbitan peraturan tersebut adalah untuk mendorong pelaku UMKM berperan aktif dalam perekonomian yang kedepannya akan mendongkrak penerimaan pajak dan menambah taxpayer. Pemilihan objek penelitian pada KPP Pratama Solo karena jumlah UMKM yang berada di wilayah kerja KPP Pratama Solo tergolong besar dan juga sedang mengalami perkembangan yang pesat. Hal ini dapat dilihat dari pesatnya perkembangan UMKM yang berdagang ikan bilih, yakni ikan langka di dunia yang hidup di Danau Singkarak. Selain memiliki keunggulan dari sisi wisata kuliner, Solo juga memiliki tempat-tempat wisata yang indah dan baru, yakni The Dream Park Bukit Cinangkia, yang mirip sekali dengan Dufan. Hal ini dapat menjadikan UMKM memiliki potensi yang besar untuk berkembang di Solo. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Yang pertama, apakah penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 berpengaruh terhadap jumlah wajib pajak UMKM di KPP Pratama Solo? Yang kedua, apakah penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 berpengaruh terhadap jumlah penerimaan pajak UMKM di KPP Pratama Solo? Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Yang pertama, untuk menguji secara empiris apakah penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 berpengaruh terhadap jumlah wajib pajak UMKM di KPP Pratama Solo. Yang kedua, untuk menguji secara empiris apakah penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 berpengaruh terhadap jumlah penerimaan pajak UMKM di KPP Pratama Solo. Selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat teoritis. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan perpajakan yang berkaitan dengan pengaruh penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 terhadap jumlah wajib pajak UMKM dan penerimaan pajak UMKM. Yang kedua yaitu manfaat praktis. Untuk memberikan informasi kepada pemerintah tentang efektifan penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 terhadap jumlah wajib pajak UMKM dan penerimaan pajak penghasilan UMKM. Yang kedua yaitu tinjauan pustaka. Landasan teori. Yang pertama, pajak. Pengertian pajak. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 yang berbunyi, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak menurut Profesor Dr. Ahmad Sumitro, pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang bersifat memaksa dan tidak ada timbal balik jasa yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.
Selanjutnya yaitu fungsi pajak. Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan, karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Mardiasmo menjelaskan bahwa pada umumnya dikenal dua fungsi utama pemungutan pajak. Yang pertama yaitu fungsi anggaran. Pajak berfungsi sebagai sumber dana pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. Yang kedua, fungsi mengatur. Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atas melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Contoh dari pajak sebagai alat untuk mengatur adalah pajak yang tinggi dikenakan terhadap minimum keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras, dan pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif. Selanjutnya yaitu sistem pemungutan pajak. Dalam rangka pemungutan pajak terdapat beberapa sistem pemungutan, seperti yang dijelaskan oleh Waluyo tahun 2010. Yang pertama, Official Assessment System. Suatu sistem pemungutan dengan memberi wewenang kepada pemerintah atau fiskus untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Yang kedua, Self-Assessment System. Sistem pemungutan pajak dengan memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Yang ketiga, Withholding System. Suatu sistem pemungutan pajak di mana pihak ketiga yang diberikan wewenang dengan menentukan besarnya pajak terutang dan melakukan pemungutan pajak, bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan. Selanjutnya yaitu pajak penghasilan. Resmi pada tahun 2013 mendefinisikan pajak penghasilan merupakan pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam satu tahun pajak. Di dalam penelitian Novi tahun 2019 menjelaskan bahwa Undang-Undang tentang Pajak Penghasilan telah beberapa kali mengalami perubahan dan terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 mengatur bahwa pajak penghasilan pengenaannya didasarkan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Dalam Undang-Undang PPH terdapat 3 subjek pajak. Yang pertama, orang pribadi, badan dan bentuk usaha tetap atau BUT. Selanjutnya yaitu pajak penghasilan PPH pasal 4 ayat 2. Pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atau yang biasa disebut pajak penghasilan final merupakan pajak penghasilan atau jenis penghasilan tertentu yang bersifat final dan tidak dapat dikreditkan dengan pajak penghasilan terutang. Menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 menjabarkan penghasilan yang dapat dikenai pajak bersifat final yaitu: yang pertama, penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi. Yang kedua, penghasilan berupa hadiah undian. Yang ketiga, penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal Ventura. Yang keempat, penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah atau bangunan. Yang kelima, penghasilan tertentu lainnya yang diatur dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah. Selanjutnya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. Menurut Kuratul tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 merupakan ketentuan tentang pajak penghasilan bersifat final atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu.
yang berlaku efektif pada tanggal 1 Juli 2013. Tujuan diberlakukannya peraturan ini adalah untuk memberikan kemudahan kepada wajib pajak orang pribadi atau badan yang menerima penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto yang nilainya tidak lebih dari 4,8 miliar dalam 1 tahun dalam melakukan penghitungan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan terutang. Selanjutnya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Menurut Kuratul tahun 2019, dalam rangka meningkatkan pendapatan pajak sektor usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM, pemerintah melakukan revisi dan mengganti Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Peraturan baru ini mulai berlaku sejak 1 Juli 2018, di mana salah satu poin pentingnya yaitu perubahan tarif PPh final 4 ayat 2 dari 1% menjadi 0,5% dan dasar pengenaan pajak dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 untuk penghitungan PPh final juga peredaran bruto. Wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu yang dikenai pajak penghasilan final dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Pasal 3 Ayat 1 sebagai berikut. Yang pertama, wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan, komanditer, firma, atau perseroan terbatas yang menerima atau memperoleh penghasilan dengan peredaran bruto tidak melebihi 4,8 miliar dalam 1 tahun pajak. Jangka waktu yang diberikan pemerintah bagi wajib pajak yang ingin memanfaatkan tarif PPh final 0,5% dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Pasal 5 Ayat 1 sebagai berikut. A. 7 tahun pajak bagi wajib pajak orang pribadi. B. 4 tahun pajak bagi wajib pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan, komanditer, atau firma. Dan 3 tahun pajak bagi wajib pajak badan berbentuk perseroan terbatas. Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat 1 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Pasal 5 Ayat 2 sebagai berikut. Yang pertama, tahun pajak wajib pajak terdaftar bagi wajib pajak yang terdaftar sejak berlakunya peraturan pemerintah ini, atau tahun pajak berlakunya peraturan pemerintah ini bagi wajib pajak yang telah terdaftar sebelum berlakunya peraturan pemerintah ini. Selanjutnya yaitu UMKM. Pengertian UMKM. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 mengenai usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM, terdapat kriteria yang digunakan untuk mendefinisikan pengertian dan kriteria dari UMKM. Berikut pengertian dari UMKM tersebut. Yang pertama, usaha mikro. Usaha mikro adalah usaha produktif milik perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Yang kedua, usaha kecil. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. Yang ketiga, usaha menengah. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.
Selanjutnya yaitu penerimaan pajak. Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 menjelaskan, penerimaan perpajakan yaitu semua penerimaan negara yang terdiri atas pendapatan pajak dalam negeri dan pendapatan pajak perdagangan internasional. Pendapatan pajak dalam negeri adalah semua penerimaan negara yang berasal dari pendapatan pajak penghasilan, pendapatan pajak pertambahan nilai, barang dan jasa, dan pendapatan pajak penjualan atas barang mewah, pendapatan pajak bumi dan bangunan, pendapatan cukai, dan pendapatan pajak lainnya. Pendapatan pajak perdagangan internasional adalah semua penerimaan negara yang berasal dari pendapatan bea masuk dan pendapatan bea keluar. Selanjutnya itu wajib pajak. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut Undang-Undang Perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan termasuk pemungutan pajak dan pemotongan pajak tertentu dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 menyatakan bahwa wajib pajak merupakan orang pribadi atau badan meliputi pembayaran pajak, pemungutan pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Selanjutnya yaitu peneliti terdahulu yang relevan. Yang pertama yaitu penelitian dari Novi Anggreni, di mana penelitiannya pada KPP Pratama Tegal. Hasil dari penelitiannya terjadi penurunan tingkat pertumbuhan wajib pajak UMKM sebesar 0,18% dari rata-rata pertumbuhan wajib pajak sebelum penerapan sebesar 1,64%. Dan sesudah penerapan PP nomor 23 tahun 2018 sebesar 1,46%. Hal ini menunjukkan bahwa penerimaan PP nomor 23 tahun 2018 di KPP Pratama Tegal belum berjalan efektif, mengingat masih banyak pelaku UMKM yang belum mendaftarkan diri sebagai wajib pajak. Selanjutnya yaitu peneliti Nita Mayangsari pada kantor pajak Kendari. Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, jumlah wajib pajak yang membayar mengalami peningkatan. Penerimaan pajak penghasilan dari sektor UMKM di mana realisasi penerimaan sektor UMKM menjadi menurun karena tarifnya menjadi rendah yaitu 0,5%. Selanjutnya yaitu penelitian Trisukma Melati Suci, Herman Keramoy, Since Rendonungu di KPP Pratama Manado. Ditinjau dari rata-rata pertumbuhan jumlah wajib pajak antara 13 bulan sebelum penerapan dan 13 bulan setelah penerapan PP 23 tahun 2018 di KPP Pratama Manado terjadi peningkatan pertumbuhan sebesar 0,02%. Efektivitas penerimaan pajak UMKM berdasarkan PP 23 tahun 2018 KPP Pratama Manado untuk tahun 2018 tidak efektif dengan presentasi 43,61, sedangkan pada tahun 2019 terjadi peningkatan presentasi yaitu sebesar 70,73% dengan kategori kurang efektif. Selanjutnya yaitu penelitian Wahyu Suryani, Melicah, dan Junaidi pada tahun 2019 di KPP Pratama Pasuruan. Peningkatan wajib pajak UMKM awal dan setelah pengalihan PP 46 2013 menjadi PP 23 2018 tidak terdapat perbedaan. Penerimaan PPh pasal 4 ayat 2 awal dan setelah pengalihan PP 46 2013 menjadi PP 23 2018 terdapat perbedaan. Selanjutnya yaitu penelitian dari Hendrian Chandra pada tahun 2019 di KPP Cimahi. Pertumbuhan jumlah wajib pajak setelah penerapan PP nomor 23 tahun 2018 mengalami peningkatan
sebesar 0,94% dari kebijakan sebelumnya. Selanjutnya yaitu kerangka pemikiran dan hipotesis. Untuk variabel independennya yaitu penerapan peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018. Untuk variabel dependen, jumlah wajib pajak UMKM dan penerimaan pajak UMKM. H1-nya, penerapan peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018 berpengaruh signifikan terhadap jumlah wajib pajak UMKM di KPP Pratama Solo. H2, penerapan peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018 berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak UMKM di KPP Pratama Solo. Selanjutnya yaitu metodologi penelitian. Yang pertama, desain penelitian menggunakan metode deskriptif, kuantitatif, dan metode komparatif. Yang kedua, jenis dan sumber. Data sekunder, laporan penerimaan pajak UMKM dan jumlah wajib pajak UMKM di KPP Pratama Solo. Populasi dan sampel. Populasinya data jumlah wajib pajak dan penerimaan pajak UMKM tahun 2016 sampai 2020. Teknik sampling jenuh. Selanjutnya variabel penelitian. Variabel independen penerapan peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018. Variabel dependen penerimaan pajak UMKM dan jumlah wajib pajak UMKM. Selanjutnya itu teknik analisis data. Analisis data menggunakan uji statistik deskriptif, uji normalitas, dan uji hipotesis. Selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Yang pertama, gambaran umum penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dan komparatif dengan pendekatan kuantitatif, yaitu bertujuan untuk membandingkan dan menjelaskan serta mendeskripsikan perbedaan jumlah wajib pajak UMKM dan penerimaan pajak penghasilan UMKM sebelum dan sesudah diterapkannya peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018. Sampel penelitian dalam penelitian ini adalah data penerimaan pajak peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2013 periode Januari 2016 sampai Juni 2018. Data penerimaan pajak peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018 periode Juli 2018 sampai Desember 2020 dan data jumlah wajib pajak UMKM pada tahun 2016 sampai 2020 yang didapatkan dari kantor pelayanan pajak Pratama Solo. Selanjutnya yaitu uji statistik deskriptif. Uji statistik deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran dan deskripsi mengenai variabel-variabel yang diteliti berupa jumlah data yang diteliti, nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata, serta standar deviasi dari masing-masing variabel yang diteliti. Berdasarkan data yang diolah menggunakan IBM SPSS Statistik 25, statistik deskriptif untuk variabel jumlah wajib pajak UMKM dan penerimaan pajak penghasilan UMKM sebelum dan sesudah diterapkan peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018 disajikan dalam tabel 4.1 berikut. Berdasarkan tabel di kolom N menunjukkan bahwa jumlah data yang digunakan pada variabel jumlah wajib pajak UMKM dan penerimaan pajak penghasilan UMKM baik sebelum maupun sesudah diterapkan peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018 di KPP Pratama Solo adalah sama-sama sebanyak 30 data. Berdasarkan tabel 41 jumlah wajib pajak UMKM sebelum diterapkannya peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018 didapatkan nilai minimum sejumlah 3.307 orang dan nilai maksimum sejumlah 46.669 orang. Hal tersebut menunjukkan bahwa jumlah wajib pajak UMKM sebelum diterapkannya peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018 berkisar antara 3.307
dan 46.669 orang dengan rata-rata sebesar 34.198,73 pada standar deviasi sebesar Rp12.786,985. Untuk data jumlah wajib pajak UMKM sesudah diterapkannya PP nomor 23, didapatkan nilai minimum sejumlah 47.366 orang dan nilai maksimum sejumlah 136.142 orang. Hal tersebut menunjukkan bahwa jumlah wajib pajak UMKM sesudah diterapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 berkisar antara 47.366 dan 136.142 orang dengan rata-rata sebesar 72.603,60 pada standar deviasi 32.368,544. Untuk data penerimaan pajak penghasilan UMKM sebelum diterapkannya PP 23, didapatkan nilai minimum sejumlah Rp146.627.625 dan nilai maksimum sejumlah Rp722.075.156. Hal tersebut menunjukkan bahwa penerimaan pajak penghasilan UMKM sebelum diterapkannya PP 23 berkisar antara Rp146.627.625 dan Rp722.075.156 dengan rata-rata sebesar Rp288.908.29,97 pada standar deviasi Rp145.148.842,333. Untuk data penerimaan pajak penghasilan UMKM sesudah diterapkannya PP 23 tahun 2018, didapatkan nilai minimum sejumlah Rp106.089.988 dan nilai maksimum sejumlah Rp565.158.556. Hal tersebut menunjukkan bahwa penerimaan pajak penghasilan UMKM sesudah diterapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 berkisar antara Rp106.089.988 dan Rp565.158.556 dengan rata-rata sebesar Rp313.856.815,83 pada standar deviasi sebesar Rp101.362.184,072. Selanjutnya yaitu uji normalitas. Uji normalitas dalam penelitian ini bermaksud untuk mengetahui apakah data yang dianalisis telah terdistribusi secara normal atau tidak. Uji normalitas pada penelitian ini menggunakan one sample Kolmogorov Smirnov atau uji KS dengan kriteria data berdistribusi normal atau tidak berdasarkan nilai signifikan, yaitu jika apabila nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 maka data berdistribusi normal. Apabila nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka data tidak berdistribusi normal. Berdasarkan data yang diolah menggunakan IBM SPSS Statistik 25, uji normalitas untuk variabel jumlah wajib pajak UMKM dan penerimaan pajak penghasilan UMKM sebelum dan sesudah diterapkan PP nomor 23 tahun 2018 disajikan dalam tabel berikut. Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa hasil uji normalitas untuk variabel jumlah wajib pajak UMKM dan penerimaan pajak penghasilan UMKM baik sesudah maupun sebelum penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 adalah sebagai berikut. Nilai signifikansi 2 tailit jumlah wajib pajak UMKM sebelum diterapkan
berdasarkan PP 23 tahun 2018 adalah 0,000 lebih kecil dari 0,05, maka data tidak berdistribusi normal. Yang kedua, nilai signifikansi dua tailit jumlah wajib pajak UMKM sesudah diterapkannya PP nomor 23 tahun 2018 adalah 0,000 lebih kecil dari 0,05, maka data tidak berdistribusi normal. Nilai signifikansi dua tailit penerimaan pajak penghasilan UMKM sebelum diterapkannya peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018 adalah 0,012 lebih kecil dari 0,05, maka data tidak berdistribusi normal. Yang keempat, nilai signifikansi dua tailit penerimaan pajak penghasilan UMKM sesudah diterapkannya peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018 adalah 0,200 lebih besar dari 0,05, maka data berdistribusi normal. Berdasarkan hasil di atas yang menunjukkan adanya data yang tidak berdistribusi normal, maka untuk menguji hipotesis akan dilakukan menggunakan uji non-parametrik atau Wilcoxon Rank Test karena tidak terpenuhinya syarat untuk melakukan uji parametrik atau uji Peret Sample t-test. Selanjutnya yaitu uji hipotesis. Uji hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji beda menggunakan uji non-parametrik atau Wilcoxon Rank Test karena berdasarkan hasil uji normalitas terdapat data yang tidak berdistribusi normal. Uji hipotesis ini dilakukan dengan bantuan software IBM SPSS Statistik 25. Uji ini dilakukan untuk mengukur signifikansi perbedaan antara dua kelompok data berpasangan, yang mana pada penelitian ini adalah dengan membandingkan jumlah wajib pajak UMKM dan penerimaan pajak penghasilan UMKM sebelum dan sesudah diterapkannya peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018. Kriteria dalam pengujian hipotesis dengan memperhatikan nilai probabilitas yaitu yang pertama, jika nilai signifikansi dua tailit lebih besar dari 0,05 maka hipotesis ditolak. Jika signifikansi dua tailit lebih kecil dari 0,05 maka hipotesis diterima. Berdasarkan data yang diolah menggunakan IBM SPSS Statistik 25, uji hipotesis untuk variabel jumlah wajib pajak UMKM dan penerimaan pajak penghasilan UMKM sebelum dan sesudah diterapkannya PP 23 tahun 2018 disajikan dalam tabel berikut. Yang pertama yaitu tabel Wilcoxon Rank Test jumlah wajib pajak UMKM. Berdasarkan tabel tersebut, hasil penelitian menunjukkan nilai signifikansi dua tailit sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama diterima. Artinya terdapat perbedaan yang signifikan antara jumlah wajib pajak UMKM sebelum dan sesudah penerapan PP nomor 23 tahun 2018. Selanjutnya, tabel Wilcoxon Rank Test penerimaan pajak penghasilan UMKM. Berdasarkan tabel tersebut, hasil penelitian menunjukkan nilai signifikansi dua tailit sebesar 0,309, berarti lebih besar dibandingkan 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis kedua ditolak. Artinya tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara penerimaan pajak penghasilan UMKM sebelum dan sesudah penerapan PP nomor 23 tahun 2018. Selanjutnya yaitu pembahasan. H1 pada penelitian ini diterima berdasarkan hasil uji statistik yang menunjukkan terdapat perbedaan yang signifikan antara jumlah wajib pajak UMKM sebelum dan sesudah diterapkan peraturan pemerintah nomor 23. H2 pada penelitian ini ditolak
Berdasarkan hasil uji statistik yang menunjukkan tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara penerimaan pajak UMKM sebelum dan sesudah diterapkan peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018 di KPP Pratama Solo. Baiklah, untuk yang kelima yaitu penutup. Kesimpulannya, yang pertama, penerapan PP 23 tahun 2018 berpengaruh secara signifikan terhadap jumlah wajib pajak UMKM di KPP Pratama Solo. Hal ini ditandai dengan kenaikan jumlah wajib pajak UMKM secara signifikan. Kenaikan ini terjadi karena penurunan tarif yang berlaku dari 1% menjadi 0,5%. Telah berhasil menarik minat para pelaku UMKM untuk melakukan kewajiban perpajakannya sehingga dapat meningkatkan jumlah wajib pajak UMKM di KPP Pratama Solo. Yang kedua, penerapan PP 23 tahun 2018 belum terbukti berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak UMKM di KPP Pratama Solo. Namun didapatkan dari segi perbandingan rata-rata penerimaan pajak penghasilan UMKM sesudah diterapkannya PP nomor 23 tahun 2018 mengalami kenaikan namun terlihat tidak terlalu signifikan. Selanjutnya yaitu keterbatasan penelitian. Yang pertama, hasil peneliti ini tidak dapat digeneralisasi karena objek pada penelitian ini hanya dilakukan pada satu tempat, yaitu KPP Pratama Solo. Yang kedua, karena peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018 ini baru diterapkan, maka periode penelitian hanya dilakukan selama 2016 sampai 2020. Untuk saran, bagi Direktorat Jenderal Pajak khususnya untuk KPP Pratama Solo untuk dapat lebih keras lagi dalam meningkatkan jumlah wajib pajak UMKM-nya, agar peningkatan jumlah UMKM tersebut dapat mengimbangi dan menutupi penurunan tarif PPh final yang berlaku. Yang kedua, bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk melakukan penelitian yang sama tetapi dilakukan pada kantor pajak yang berbeda atau menggunakan beberapa kantor pajak sebagai objek penelitian agar hasil penelitian dapat digeneralisir, serta penelitian selanjutnya diterapkan menggunakan periode waktu yang lebih panjang agar pengaruh dari penerapan PP nomor 23 tahun 2018 lebih terlihat jelas. Baiklah, sekian hasil dari penelitian saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.